Salam anak-anak sekalian, materi yang akan dibahas pada video ini tentang perkembangan ekonomi dan politik bangsa Indonesia di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Ia merupakan Presiden kelima Republik Indonesia dan juga Presiden ketiga era reformasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis kehidupan politik pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, menganalisis kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Cakupan materi ajar ada 6. Yang pertama, awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, reformasi politik dan pemerintahan. Yang ketiga, reformasi di bidang ekonomi. Yang keempat, masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Yang kelima, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang keenam adalah pelaksanaan pemilu tahun 2004. Yang pertama, awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat menjadi Presiden kelima Republik Indonesia melalui sidang MPR tanggal 23 Juli 2001. Nah, Megawati Soekarno Putri ini menjadi presiden menggantikan Presiden Bahrudin Yusuf Habibie atau Gus Dur yang dilengsarkan pada sidang MPR. Nah, mengawali tugas sebagai Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong. Nah, adapun agenda dari kabinet ini ada 5, yakni yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantaskan korupsi, kolusi, nepotisme yang terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN di masa Orde Baru yang belum tuntas, khusus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah juga beban pada pemerintahan baru tersebut, atau dalam hal ini pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, reformasi politik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Nah, amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan paling penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian, rakyat akan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah secara terpisah. Yang kedua, pembatasan wewenang MPR. Yang ketiga, sejajarkan kedudukan presiden dan DPR, yang secara langsung menguatkan posisi DPR. Kedudukan DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dengan atau dalam penegasan dan wewenang KPK. Yang keempat adalah penegasan kekuasaan kehakiman yang independen. Nah, hal ini terkait upaya pemberantasan KKN. Dan untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal kelima tentang reformasi politik dan pemerintahan adalah perancangan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi paling lambat 17 Juli tahun 2003. Nah, hal ini tentunya untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum.
Yang ketiga, reformasi di bidang ekonomi dilakukan dengan beberapa cara, yakni yang pertama, menetapkan GBHN berupa program pembangunan nasional 5 tahun. Nah, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu melalui ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. Nah, sesuai dengan amanat GBHN, maka arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan nasional 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR. Yang kedua, penundaan pembayaran pajak kepada Paris Club dan alokasikan dana tersebut untuk membayar utang negara sebesar 116,3 triliun. Yang berikut mengakhiri kerjasama dengan IMF. Yang berikut indikator keberhasilan Presiden, yakni dengan rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Kebijakan yang berikut adalah privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN ini dimaksud adalah pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003 kepada perusahaan telekomunikasi asal Singapura yang bernama Temasek. Jadi hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi sebesar 5,6%. Yang keempat, masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Yang pertama itu memperbaiki presentasi pembagian sumber daya alam sebanyak 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Ya, hal ini untuk meredam keinginan kedua provinsi tersebut untuk melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia seperti kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Habibie, yaitu Timur Timur itu. Maka untuk mengatasi hal tersebut terjadi lagi, maka pemerintah berusaha untuk mencari solusi dengan cara membagi sumber daya alam sebanyak 70% kepada dua provinsi tersebut. Yang kedua adalah membawa kasus Pulau Sipadan dan Legitan ke Mahkamah Internasional. Nah, hal ini sebagai upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, maka kasus kedua pulau tersebut dibawa kepada Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Namun, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah atau negara Malaysia. Yang kelima, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Nah, pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum, antara lain seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim. Yang keenam, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang penambangan pasir laut. Dan yang berikut, yang terakhir adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban
pemegang saham. Yang keenam, pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. 5 partai politik yang berhasil mendapat suara terbanyak adalah Partai Golkar sebanyak 21,58% suara, PDIP sebanyak 18,53% suara. Yang ketiga, Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 10,57 suara, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 8,15 suara, dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6,44% suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, KPU meloloskan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU nomor 36 tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni yang pertama nomor urut 1 Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, calon dari Partai Golkar. Yang kedua nomor urut 2 Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Ahmad Hasyim Muzadi, calon dari Partai PDIP. Nomor urut 3 Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husudo, calon dari Partai Amanat Nasional. Yang keempat, nomor urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Muhammad Yusuf Kalla, calon dari Partai Demokrat. Yang kelima, nomor urut 5 Hamzah Has berpasangan dengan Agung Gumelar, calon dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pemilihan umum diadakan 2 putaran karena pada pemilu pertama, calon presiden belum mendapatkan satu paslon yang mendapat suara lebih dari 50%. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla mengungguli pasangan Megawati Soekarno Putri dan Ahmad Hasyim Muzadi. Jadi pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan SBY dan Yusuf Kalla memperoleh 60,62% suara, sementara Megawati Soekarno Putri dan Ahmad Hasyim Muzadi mendapat 39,38% suara. Maka dengan hasil pemilihan umum ini, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan presiden sebelumnya yakni Megawati Soekarno Putri. Maka dengan